Kisah Rasulullah menghadapi sakaratul maut. Hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah menjelang duha. Usama bin Zaid mengunjungi Rasulullah, karena Rasulullah sudah sangat lemah. Setelah itu Abdurrahman bin Abu Bakar masuk ke kamar dengan memegang kayu siwak. Rasulullah memandangi siwak yang dipegang Abdurrahman. Melihat itu Aisyah bertanya, "Maukah aku ambil untukmu ya Rasulullah?" Rasulullah pun mengangguk. Kemudian Aisyah memberikan siwak kepada Rasulullah. Rasulullah bersugi sepuas-puasnya. Pada waktu itu ada sebuah bejana berisi sisa air dari 7 sumber mata air yang diminta Rasulullah. Rasulullah memasukkan tangannya kemudian menyapukan air ke wajahnya sambil berkata, "Sesungguhnya kematian ini ada sekaratnya." Tidak berapa lama kemudian Rasulullah mengangkat tangannya dengan jarinya menunjuk ke langit diikuti dengan pandangan mata sayu. Saat itu turunlah malaikat maut untuk menunaikan perintah Allah. Dia menyamar sebagai seorang manusia. Setelah sampai di depan pintu kediaman Rasulullah, malaikat maut pun berkata, "Assalamualaikum wahai ahli rumah kenabian." Fatimah keluar menemui orang tersebut dan berkata kepada tamunya itu, "Wahai Abdullah, hamba Allah, Rasulullah sekarang dalam keadaan sakit." Tak bergeming malaikat maut itu memberi salam lagi, "Assalamualaikum, bolehkah saya masuk?" Rasulullah mendengar suara malaikat maut itu. Lalu beliau bertanya kepada putrinya Fatimah, "Siapakah yang ada di muka pintu itu?" Fatimah menjawab, "Seorang laki-laki memanggil Rasulullah. Saya katakan kepadanya bahwa Rasulullah dalam keadaan sakit." Kemudian dia memanggil sekali lagi dengan suara yang menggetarkan jiwa. Rasulullah bersabda, "Tahukah engkau siapakah dia?" Fatimah menjawab, "Tidak wahai Rasulullah." Rasulullah pun menjelaskan, "Wahai putriku Fatimah, dia adalah pengusir kelezatan, pemutus keinginan, pemisah jamaah dan yang meramaikan kubur." Setelah itu Rasulullah melanjutkan, "Masuklah, wahai malaikat maut." Maka masuklah malaikat maut itu sambil mengucapkan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Rasulullah pun menjawab, "Waalaikumsalam ya malaikat maut. Engkau datang untuk berziarah atau untuk mencabut nyawaku?" Malaikat maut menjawab, "Saya datang untuk ziarah sekaligus mencabut nyawa. Jika Tuhan izinkan akan saya lakukan. Jika tidak, saya akan pulang." Rasulullah bertanya, "Wahai malaikat maut, di mana engkau tinggalkan Jibril?" Malaikat maut menjawab, "Saya tinggalkan dia di langit dunia." Baru saja malaikat maut selesai bicara, tiba-tiba Jibril datang lalu duduk di samping Rasulullah. Maka bersabdalah Rasulullah, "Wahai Jibril, tidakkah engkau mengetahui bahwa ajalku telah dekat?" Jibril menjawab, "Ya." Wahai kekasih Allah, dengan pandangan sayu Rasulullah memandang Jibril sambil bersabda, "Beritahu kepadaku wahai Jibril, apakah yang telah disediakan Allah untukku?" Jibril pun menjawab, bahwasanya pintu-pintu langit telah dibuka, sedangkan malaikat-malaikat telah berbaris untuk menyambut ruhmu. Rasulullah bersabda, "Segala puji dan syukur bagi Tuhanku. Wahai Jibril, apalagi yang telah disediakan Allah untukku?" Jibril menjawab lagi, bahwasanya pintu-pintu surga telah dibuka, dan bidadari-bidadari telah berhias, sungai-sungai surga telah mengalir, dan buah-buahan surga telah ranum. Semuanya menanti kedatangan ruhmu. Rasulullah bersabda, "Segala puji dan syukur untuk Tuhanku. Beritahu lagi wahai Jibril, apalagi yang disediakan Allah untukku?" Jibril menjawab, "Aku memberikan berita gembira untuk Tuhan. Tuhanlah yang pertama-tama diizinkan sebagai pemberi syafaat al-udma pada hari kiamat nanti." Kemudian Rasulullah bersabda, "Segala puji dan syukur aku panjatkan untuk Tuhanku. Wahai Jibril, beritahu kepadaku lagi tentang kabar yang menggembirakan aku." Jibril bertanya, "Wahai kekasih Allah, apa sebenarnya yang ingin Tuhan tanyakan?" Rasulullah menjawab, "Tentang kegelisahanku. Apakah yang akan diperoleh oleh orang-orang yang membaca Al-Quran sesudahku? Apakah yang akan diperoleh orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan sesudahku? Apakah yang akan diperoleh orang-orang yang berziarah ke Baitul Haram sesudahku?" Jibril menjawab, "Saya membawa kabar gembira untuk Rasulullah. Sesungguhnya Allah telah berfirman, 'Aku telah mengharamkan surga bagi semua nabi dan umatnya, sampai engkau dan umatmu memasukinya terlebih dahulu.'" Maka berkatalah Rasulullah, "Sekarang, tenanglah hati dan perasaanku. Wahai malaikat maut, dekatlah kepadaku." Malaikat maut pun mendekati Rasulullah. Ali yang berada di samping Rasulullah bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang akan memandikan Rasulullah dan siapakah yang akan mengkafaninya?"
Rasulullah menjawab, "Adapun yang memandikan aku adalah engkau wahai Ali." Sedangkan Ibnu Abbas menyiramkan airnya dan Jibril akan membawa hanut, minyak wangi, dari dalam surga. Kemudian malaikat maut pun mulai mencabut nyawa Rasulullah. Ketika ruh Rasulullah sampai di pusat perut, Rasulullah berkata, "Wahai Jibril, alangkah pedihnya maut." Mendengar ucapan Rasulullah itu, Jibril memalingkan wajahnya. Jibril menjawab, "Wahai Rasulullah, siapakah yang sanggup melihat wajah kekasih Allah yang sedang merasakan sakitnya maut?" Akhirnya ruh suci Nabi yang mulia naik ke dada menyatu dengan cahaya terpuji. Nur Muhammad naik ke punggung tempat tanda nubuah diletakkan. Begitulah, ruh suci yang memancarkan cahaya nubuah itu pun meninggalkan jasad Rasulullah. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kisah ini terdapat dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah li Ibni Hisham karya Syekh Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisham Al-Muafiri, terbitan Darul Fikr. Kisah Rasulullah menghadapi sakaratul maut. Hari Senin 12